Pemirsa, Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat bersama Polres Indramayu menangkap 2 pelaku kasus pembunuhan yang menewaskan satu keluarga beranggotakan 5 orang di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Polisi juga mengungkapkan fakta terkait R yang merupakan residivis kasus penganiayaan dengan luka berat. Inilah 2 orang pria berinisial R dan P yang diduga kuat merupakan pembunuh satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Keduanya hanya bisa tertunduk lesu usai diringkus polisi. Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Jawa Barat pada Selasa pagi di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ade Sapari mengatakan motif pelaku melakukan aksi kejinya terhadap satu keluarga di Indramayu ini karena dendam dan motif ekonomi. Otak pembunuhan R kesal dengan salah satu korban yang bernama Budi Awaludin alias BA karena tidak mengembalikan uang sewa rental mobil. Ade menjelaskan dari dendam pelaku R lah timbul adanya perencanaan pembunuhan terhadap korban BA. R kemudian mengajak pelaku P dengan iming-iming uang 100 juta rupiah. Polisi saat ini masih mendalami kenapa pelaku juga menghabisi nyawa anggota keluarga Budi Awaludin yang lain. Kedua pelaku pun diancam dengan pasal pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati. Jadi mens reanya si pelaku pertama adalah kalau dari berita acara pemeriksaan dia karena meminjam gitu kan, sewa kendaraan tapi mogok gitu kan, yang bersangkutan minta dikembalikan tapi ditagih ke korban sudah dikembalikan keperluan sembako dan lain-lainnya. Dari situlah timbul niat untuk perencanaan, makanya mengajak saudara P untuk melakukan pembunuhan. Dia menjanjikan saudara P 100 juta, itu udah menseanya udah ini. Jadi motifnya adalah satu dendam, yang kedua adalah masalah ekonomi juga gitu kan. Karena pengen mengambil harta daripada korban. Dan bersama untuk mengetahui lebih lanjut, 2 pembunuh satu keluarga di Indramayu telah ditangkap dan kita telah tergabung secara virtual dengan Kombes Pol Hendra Rohmawan. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Baik. Pak Hendra, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Saya mau langsung saja terkait dengan update kasus pembunuhan di Indramayu ini. Jadi apa motif para pelaku ini melakukan pembunuhan? Ya, jadi motif utamanya memang diawali rasa kesalahan dari tersangka Ririn ini kepada korban, ya, di mana saudara Ririn ini sebagai tersangka ini kan mau pinjam sewa kendaraan rental yaitu Avanza. Tapi pada waktunya jeda 2 hari itu kendaraan itu mogok gitu. Dan ketika yang bersangkutan meminta untuk kembali uangnya, ternyata si korban ini, Budi ini ternyata sudah dipakai untuk belanja gitu ya. Dan kemudian atas kekhilafan itu dia minta maaf untuk waktu jeda untuk pengembalian. Tetapi mungkin ada pembicaraan yang kurang pas gitu sehingga ini tuh sangat kesal gitu. Dan hanya kembali dengan tangan kosong, dan disitulah yang bersangkutan itu memiliki niat jahat untuk pembunuhan berencana itu, dan itu dibuktikan dengan menghubungi saudara P, ya, saudara P untuk yang menyatakan keinginan dia untuk melakukan pembunuhan itu berencana dengan kepada B ini. Dengan di situ juga saudara Ririn membeli tangkul yang sudah disiapkan dan sebagainya, dan mereka melakukan aksinya itu secara bersama-sama dengan saudara P. Demikian Mas saya. Baik. Pak Hendra, ini rentang waktunya berapa lama usai korban tidak mengembalikan uang rental itu? Direncanakan berapa lama sampai akhirnya hari eksekusi dilakukan oleh pelaku? Jadi tersangka ini kan tanggal 27 ya, yang rencana untuk mengambil kendaraan itu ya. Kemudian tanggal 28 dia sudah mungkin sudah kesal gitu, dan dia sudah merencanakan itu, dan aksinya dilakukan
itu tanggal 29 jam 23.00 jam 11 itu, dan kemudian eksekusi kepada si tersangka pertama itu pukul 1. Jadi jedanya cuma 1 hari saja itu, Mas Said. Jadi tidak terlalu lama sudah aksinya sudah dilakukan. Baik. Berarti pembunuhan ini memang dilakukan bisa dibilang secara spontan saja begitu, direncanakan secara spontan karena hanya beberapa hari, tidak membutuhkan waktu yang lama. Pak Hendra, apakah ada orang lain yang mungkin juga terlibat selain kedua orang yang telah ditangkap ini? Dari hasil penyidikan memang masih belum mendapatkan yang kita sangka untuk pasal 5556 untuk serta membantu melakukan, dan demikian juga pada saat yang bersangkutan itu berlari ke beberapa kota untuk tujuan menyembunyikan diri. Selama ini masih berdua saja dan menggunakan travel, sehingga tidak ada komunikasi ke saudara atau kemana yang teman dan sebagainya. Jadi memang masih kita dalami, masih 2 orang saja. Baik, Pak Hendra, ini kan yang bermasalah dengan pelaku ini adalah hanya korban saja begitu ya. Lantas mengapa kemudian pihak keluarga korban juga ikut dibunuh oleh para pelaku? Apakah polisi sudah mengungkap hal ini? Ya, jadi emosi yang sesaat tadi itu kan pada saat eksekusi saudara Budi ini kan dilakukan di luar ya, di luar rumah. Dan si penjaga rumah ini ada saudara P. Tetapi ini kita tidak sangka ini bersangkutan ini kan penuh emosi, dia langsung mengeksekusi dari orang tua daripada istrinya yang ada di kamar, kemudian istrinya dan anaknya. Ini memang emosi yang tidak terkendali ini yang saat ini masih motif dia untuk membunuh seluruh keluarganya ini. Demikian Mas Said. Baik, emosi yang tidak tertahankan begitu sampai kemudian pelaku melakukan. Ya, betul. Dan juga ya punya ada rekam jejak yang punya pengenaian berat kan dan sudah dihukum. Jadi residivis Pak ya? Emosi ini ada residivis juga ada residivis. Juga pengalaman untuk melakukan eksekusi yang berat seperti itu. Baik, Pak Hendra, lantas sejauh ini apa saja bukti-bukti dan kesaksian mungkin yang sudah didapatkan oleh penyidik kepolisian terkait hal ini? Yang pasti kita di dalam pemeriksaan ini ada kurang lebih 18 saksi ya yang sudah kita ambil keterangannya, di mana lokus delikti dia pada saat waktu melakukan, dan yang paling penting adalah dari hasil scientific investigation ini, di mana kita awalnya mengarah pada salah satu tersangka yang kita kejar, tapi ternyata setelah kita olah TKP 4 kali kemudian melakukan lokus deliktinya itu waktu ini tidak pas. Nah, ini kita menemukan beberapa sidik jari di lokasi itu, dan juga adanya kecurigaan kita setelah kejadian itu yang bersangkutan tidak ada di kota Indramayu itu, jadi keluar kota, dan inilah momen kita untuk menunggu ini ya, sehingga yang bersangkutan ternyata kembali ke Indramayu dan berencana untuk kabur yang lebih lama, yaitu karena menjadi ABK. ABK ini potensinya dia akan lepas jauh Mas Said, karena ABK ini sekali dia pelayan itu kurang lebih 8 bulan sampai 1 tahun. Jadi upaya dia untuk menghilangkan jejak, ya menghilangkan diri itu, golden time-nya sudah bisa kita dapatkan, alhamdulillah, berkat dukungan dari masyarakat dan juga upaya kita yang tinggi. Demikian Mas Said. Baik, jadi berarti bisa jadi karena alasan profesinya sebagai ABK sehingga kemudian ada keberanian untuk melakukan pembunuhan itu Pak Hendra ya? Bukan, ini ABK ini modus dia untuk melarikan diri dari persoalan ini. Ya. Kalau pekerjaannya dia sebagai pegawai bank seperti penagih hutang, nah itu. Kalau untuk yang si P sendiri ini swasta tidak jelas pekerjaannya. Demikian. Tapi dia diiming-imingi oleh saudara R ini untuk 100 juta, tetapi sampai eksekusi selesai, kegiatan selesai ini juga 100 jutanya tidak ada kunjung tiba juga. Baik, jadi tidak ada juga uang 100 juta itu Pak Hendra ya. Baik, Pak Hendra, terakhir Pak Hendra, jadi pasal apa saja yang kemungkinan bisa didakwakan terhadap para pelaku ini dan hukumannya seperti apa Pak Hendra? Jadi kita kenakan untuk pasal yang dikenakan kepada yang bersangkutan itu ada 2 pasal Mas Said. Yang pertama adalah pasal 340 KUHP dan juga pasal 76
huruf C, pasal 80 ini, untuk yang pasal 340 ini adalah ancaman hukuman adalah hukuman mati, Mas Said, ya, dan seumur hidup juga. Dan untuk yang 76 pasal C ini karena yang bersangkutan ini juga melakukan pembunuhan kepada 2 anak, ya, 2 anak, sehingga kita lapis dengan pasal 76 C ini perlindungan tentang anak. Demikian, Mas Said. Baik, kita akan nantikan dan kita harapkan semua prosesnya lancar, Pak Hendra, agar pelaku ini bisa mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya begitu ya. Terima kasih Pak Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Selamat kembali melanjutkan aktivitas, Pak Hendra. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Pemirsa, sebelumnya polisi memastikan 5 jenazah yang ditemukan dalam satu lubang di Kelurahan Pauman, Indramayu merupakan korban pembunuhan. Berbagai petunjuk dan bukti begitu terus dikumpulkan guna mengungkap misteri dan pelaku pembunuhan satu keluarga. Lima jenazah sekeluarga ditemukan terkubur dalam satu liang lahat di belakang rumah mereka di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Polisi memastikan penemuan jasad ini sebagai tindak pidana pembunuhan setelah penyelidikan yang dilakukan Polres Indramayu dan penguatan informasi dari Polda Jawa Barat. Bahkan kini, polisi telah menaikkan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polisi pun telah mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya selimut dan terpal biru yang penuh darah, ember, alat rumah tangga, serta cangkul. Hasil pemeriksaan forensik awal menyatakan para korban telah meninggal lebih dari 2 hari. Kapolres Indramayu Ajun Komisaris Besar Muhammad Fajir Gemilang menjelaskan, sejumlah barang milik korban juga hilang, termasuk ponsel dan 1 unit mobil. Mobil itu kemudian ditemukan terparkir di lokasi berbeda di Desa Babadan, Sindang, Kabupaten Indramayu. Sejumlah saksi pun telah dimintai keterangan untuk mengungkap dugaan pembunuhan satu keluarga ini. Polisi pun menegaskan akan mengungkap motif di balik pembunuhan kejam satu keluarga ini. Tim Liputan Berita 1 Indramayu, Jawa Barat.